berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus pakai adab kita berdoa. Makanya kita berdoa sama Allah jangan maksa Allah supaya ijabahin doa kita. Jadi harus bagaimana kita berdoa kepada Allah, kata ulama, ala wajhi ta'addud, ala wajhi ta'abbudi, yang pertama atas jalan beribadah. Jadi kita niat nih saban tahun Ustaz Suhendi niatnya ibadah, setiap tahun niatnya ibadah, haul kita niatin ibadah, kita doa nih niatnya ibadah, kan ini haul ini ibadah, doa. Jadi doanya kita niatin ibadah, enggak yang lain. Kita enggak maksa Allah. Kalau maksa bagaimana dosanya? Kita kalau dipaksa sebel apa kagak? Sebel. Orang minta sama kita ya memang beda. Kalau Allah diminta senang, kalau kita diminta enggak senang. Tapi tetap kita mesti pakai adab. Yang pertama adabnya adalah kita niatin kita ibadah. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah la ni'matillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para asatis, para hujaj, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sahibul hajat, guru kita Al-Ustaz Suhendi SPDI. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur, murah rezeki, mudah urusannya, anak-anaknya, keturunannya Allah jadikan anak-anak yang soleh, solehah, dan ada yang menjadi ulama. Dan juga orang tua beliau Ibu Hajah Marfu'ah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, amin. Dan tuan-tuan haji, mohon maaf ya tak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu, namun insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebab hadirnya kita di sini, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah berikan kita rahmatnya, Allah berikan kita segala macam keberkahan sebab hadirnya kita di undangan guru kita Ustaz Suhendi. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah acara haul daripada orang tua daripada Ustaz Suhendi, yaitu Bapak Haji Satiri almarhum bin Haji Musa. Sudah yang ke-20 ya, ulang apa namanya, haul ya, haul yang ke-20. Ini adalah salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam
kehadirat ilahi Rabbi Rabb alhamdulillah hingga kini beliau alhamdulillah masih tetap berkenan kepada kita, memberikan aneka macam nikmat cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyiduna Muhammad SAW. Ya. Ini walaupun saya duduk tapi kedengeran kan di sana ya. Ya. Enggak apa-apa duduk ya. Ya. Ya, udah kenal sih ya. Hawanya lemes aja hawanya nih. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tadi kita menjalani rangkaian doa untuk ayah anda guru kita Ustadz Suhendi. Semuanya nilainya doa, dari baca suratul Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, alif lam mim, terus tahlil, terus sampai doa. Itu semuanya adalah nilainya doa untuk almarhum orang tua beliau tercinta. Hakul yakin Allah Subhanahu wa ta'ala ijabahkan doa kita. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dalam Al-Qur'annya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, apabila bertanya kepada engkau hambaku tentang aku, fa inni qaribun, aku ini dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengijabahkan doa orang yang berdoa, iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Jadi Allah katakan iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Ini di garis bawah, ini dikerengin. Ini firman Allah yang pertama, bahwasanya dalil yang pertama bahwasanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, jangan ada keraguan sedikit pun. Jadi tadi kita udah baca tahlil, tasbih, tahmid, ayat Al-Quran, bahkan tadi sudah khatmul Quran. Lalu kita berdoa tadi doa, ya, doa tahlil udah dibaca tadi. Ya, Allahumma ja'al, ya, maqara'nahu, apa tuh, ya, min surati Yasin, Quran, bahkan itu semuanya. Yasin juga Quran juga, ya. Hatam Quran, tasbih, tahlil, hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Hakul yakin sampai. Apalagi ini kita berdoa setiap tahun. Ustadz Suhendi bacain doa buat orang tua beliau tercinta, setiap tahun beliau haulin. Bahkan ini udah menjadi wiridan saban tahun beliau menghaulkan ayah andanya. Artinya apa? Rutinitas. Maka kalau sudah menjadi rutinitas kita kerjain ini doa,
Kata ulama, mata atlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu ayyutiyaka. Mata atlaqa lisanaka, kapan-kapan Allah Subhanahu wa ta'ala gerakan lidahmu bitolabi, dengan menuntut, fa'lam, maka ketahuilah, annahu yuridu ayyutiyaka, bahwasanya Allah hendak memberikan engkau. Setiap tahun kita berdoa, Allahumma ighfirlahu warhamhu, tahlil, kita undang orang-orang, kita beri makan orang-orang. Subhanallah, hakul yakin diijabah doa kita. Kita minta sama Allah rame-rame. Ini adalah di antara bukti kita bakti sama orang tua kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus pakai adab kita berdoa. Makanya kita berdoa sama Allah, jangan maksa Allah supaya ijabahin doa kita. Jadi harus bagaimana kita berdoa kepada Allah? Kata ulama, ala wajhi ta'addubi, ala wajhi ta'abbudi, yang pertama, atas jalan beribadah. Jadi kita niat nih saban tahun, Ustaz Suendi niatnya ibadah. Setiap tahun niatnya ibadah. Haul kita niatin ibadah. Kita doa nih niatnya ibadah. Karena ini haul ini doa. Jadi doanya kita niatin ibadah. Enggak yang lain. Kita enggak maksa Allah. Kalau maksa bagaimana tuh rasanya? Kita kalau dipaksa sebel apa kagak? Sebel. Orang minta sama kita, ya memang beda. Kalau Allah diminta senang, kalau kita diminta enggak senang. Tapi tetap kita mesti pakai adab. Yang pertama adabnya adalah kita niatin kita ibadah. Yang kedua wata'adubi, beradab. Pantasnya seorang hamba itu adalah minta. Jangan enggak minta, harus minta. Karena apa? Makomnya hamba, hamba itu kan minta. Maka ketika kita minta, berarti kita beradab. Kalau kita enggak minta, kurang adab. Ada orang nanya sama saya, saya malu kalau minta. Emang kenapa? Katanya, karena saya malas ibadahnya. Itu bukan malu kamu doa, malas. Bukan malu ibadah, tapi malas ibadahnya, malas doanya. Karena doa adalah ibadah. Kemudian apalagi wattiba'i amri, ngikutin perintah. Jadi kita doa ini adalah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu niscaya aku akan ijabahkan. Ini perintah Allah. Jadi kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kurang-kurang kita untuk berdoa. Kemudian yang keempat, adabnya bagaimana? Kalau kita berdoa, niatnya apa? Kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, izharil faqati, izharil faqati, menampakkan susah. Jadi kita minta sama Allah, tampakkan susahnya kita, tampakkan mengharapnya kita. Ya Allah, merengek-rengek. Ya Allah, ya Allah, minta sama Allah. Kita keluarkan uang kita buat sedekah, niatin buat orang tua kita. Hakul yakin sampai. Apalagi kita tambahin doanya sambil sujud. Kita tambahin doanya sambil sujud.
Karena kita harus pandai-pandai mencari waktu-waktu, tempat-tempat yang diijabahkan doa. Ya. Di antaranya apa? Tempat waktu yang diijabahkan doa seperti turun hujan. Makanya kalau turun hujan tuh lekas-lekas kita angkat tangan. Saya punya engkong tuh, Kong Haji Sofa mungkin kenal ya. Tuh kalau turun hujan tuh engkong saya ajakin saya berdoa tuh, kita doa dulu katanya. Kalau kita hujan ya hujan. Kalau engkong saya tuh angkat tangan dia, ajakin saya berdoa. Masya Allah. Apalagi ketika habis azan mau qomat, itu adalah ijabah doa. Minta sama Allah, ya Allah, minta sama Allah. Ini habis azan mau qomat ngobrol. Jangan sia-siakan waktu itu. Manfaatkan itu waktu. Khatib ketika naik mimbar sampai dia salam, itu adalah waktu ijabah. Doa di situ. Kita cinta sama orang tua, kita minta sama Allah supaya orang tua kita diampuni dosanya. Kita pengen anak kita jadi anak-anak yang soleh, kita minta di situ. Ya Allah, curi-curi waktu. Dengerin khutbah Jumat tidur. Bagaimana mau doa? Waktu-waktu ijabah manfaatkan. Kemudian di antaranya lagi apa? Waktu sujud dalam sholat. Sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir. Jangan kurang-kurang doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang tua kita, buat anak kita, buat diri kita, buat keluarga kita, minta. Karena kata Nabi apa? Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika sujud. Maka perbanyak doa, minta seminta-mintanya di situ kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin Pak, insya Allah diijabah. Kenapa? Allah janji tadi. Dan juga Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan ijabahkan. Jangan bosan-bosan. Sendiri kita di rumah sembahyang. Apalagi dalam sembahyang, kita jangan lupa doa tuh. Makanya sembahyang itu, sholat secara bahasa adalah doa. Ya, sholat secara bahasa adalah doa. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada doa-doa. Seperti doa yang sangat hebat, doa dunia akhirat. Duduk antara dua sujud saja tuh, doanya Masya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita renungin bacanya. Jangan juga direnungin sampai melayang-layang, ya kagak juga begitu. Rabbighfirli, ya Allah, Allah yang Maha Pemaaf. Dosaku banyak banget dari dulu sampai sekarang. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Jangan begitu Pak, kagak habis-habis sembayangnya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah. Asal kita paham aja apa yang kita baca. Dalam kitab Fathul Mu'in disuruh kita baca 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, sambil ingat kepada orang tua kita, minta diampunin dosa orang tua kita. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Aku yakin ijabah doa kita. Jangan pernah suuzon kepada Allah
Kenapa? Karena Allah sudah berjanji sama kita itu. Ud'uni astajib lakum. Kita tinggal berdoa aja. Jangan kita tanya-tanya, doa gue ijabah apa kagak ya? Yakin Allah ampunin dosa kita. Dan yakin insya Allah Allah pelihara kita dari berbuat dosa. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Rabbi firli warhamni, beri aku rahmat ya Allah. Wajburni, tambal kekuranganku ya Allah. Yang kurang-kurang ditambelin ya Allah. Yang kurang ingatannya ditambal biar kuat ingatannya. Yang lupa mulu ditambal biar kagak lupa mulu. Yang sakit mulu ditambal biar kagak sakit. Yang duitnya kurang mulu ditambal. Wajburni warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan kurang, derajatnya berlebih kurang. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Masing-masing punya derajat. Kita minta sama Allah ini. Ini doanya cepat banget. Doanya begitu. Renungin bacanya, renungin bacanya. Wajburni warfa'ni warzuqni, ya Allah beri aku rezeki ya Allah. Ingat tuh kita, ya Allah beri aku rezeki ya Allah. Minta sama Allah supaya dia beri rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Wah dini, beri aku petunjuk Allah ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah, sehatkan aku. Yakin Pak Allah ijabah. Kira-kira kita sembahyang udah begitu apa belum tuh? Wah apa ini? Wa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Masya Allah. Oh, jangan sampai enggak tuh. Jangan sampai kita enggak renungkan bacanya, kita enggak pahamin apa yang kita baca. Doa sama seperti ini, kita lagi berdoa nih. Kita yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada santri-santri nih, Masya Allah datang ya. Masya Allah. Tadi ngeri-ngeri juga saya Ustaz ini sebenarnya. Ya Allah, saya tanya ada yang koordinir apa kagak nih? Ada yang giring kagak nih? Ya, jadi jangan sampai enggak digiring, ngeri gitu ya. Ya mudah-mudahan selamat semua. Amin. Itu yang pertama, bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hakul yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'ala amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Ini yang ketiga, awaladin shalih yad'u lah. Ustaz Suendi setiap tahun beliau doakan orang tuanya, beliau ajak anak teman-teman saudaranya, teman-temannya untuk hadir sama-sama minta doa, minta diijabah doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin itu diijabah, apalagi orang yang soleh. Ustaz Suhandi, Masya Allah, Ustaz Suendi, Masya Allah, beliau orang yang soleh. Yakin diijabah doa, bahkan walaupun bukan orang yang soleh, manfaat kita punya doa. Umpama nih orangnya preman, kan kita punya anak nggak semuanya benar ya Pak ya. Ada yang bener banget, ada yang taat, ada yang ya begitulah miring-miring dibilanginnya. Susah banget tuh orang. Kita orang tua kenal dah tuh. Insya Allah semuanya manfaat, dan yakin Pak, nggak mungkin anak kita selalu ya umpama tuh ya
kagak soleh terus nggak mungkin lah. Nanti satu saat dia baik, Pak. Yakin satu saat dia baik. Apalagi kumpul kayak begini, dia doa sama-sama, kira-kira itu jelek apa bagus? Bagus. Lagian bukan kita yang pengen. Ya, kalau kita bisa pengenin semuanya ya enak, bisa mesen. Ya Allah, semuanya soleh, semuanya ulama, enak betul. Makanya di rumah santri ya, orang tuanya saya minta supaya hadir ngaji, supaya hadir, jangan enggak. Kenapa? Lah kalau umpama anaknya rajin, emaknya babanya di rumah main burung. Lah kalau babanya main burung, anaknya ngaji, ya baru-baru rajin, lama-lama sempal. Pernah, Pak, ada orang datang, bocahnya datang ngaji sama emaknya doang. Saya tanya, mana bapaknya? Di rumah, lagi ngapain? Main burung. Ini bocah mau berhenti aja ngajinya, ya pantas bocahnya mau berhenti. Bapaknya main burung, anaknya disuruh ngaji. Nggak bisa begitu, harus kerjasama orang tua dan anak. Yakin insya Allah nanti Allah manfaatin ilmunya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kata beliau apa? Du'aul mu'mini li abawaihi mufidun barron kana aw fajiran wa huwa musabun ala da'awati wa hasanati. Kata beliau, doaul mukmini, doa orang mukmin li abawai, kepada dua orang tuanya, mufidun, itu berfaedah. Masya Allah. Barron kana au fajiron, bakti, baik keadaannya bakti tu anak, ataupun fajir, tukang berbuat dosa, preman. Masya Allah. Katakanlah begitu. Walaupun tuh bocahnya preman, tuh anaknya preman, nanti kan satu saat dia bisa soleh, lalu dia berdoa kepada Allah. Kata Imam Ghazali, mufidun, berfaedah, bermanfaat. Makanya kita punya anak, kalau dia punya nakal-nakal jangan disumpahin, dasar lu, jangan, Pak. Iya, ngomongin dasar lu, ntar saya nggak enak ngomongin ya. Jangan. Kalau mau sumpahin dasar lu, mudah-mudahan lu jadi imam besar Masjidil Haram, gitu aja. Sumpahinnya begitu. Iya, jangan dasar lu. Jangan aja, nggak enak ngomongnya. Saya nggak enak ngomong yang jelek-jelek, nggak biasa ngomong jelek-jelek. Masya Allah. Manfaat, walaupun enggak soleh, manfaat. Ini Imam Ghazali yang mengatakan ini. Jadi kita bapak-bapak punya anak, jangan putus asa. Walaupun anak kita enggak ada yang jadi ustadz, enggak jadi yang kiai, enggak jadi yang soleh, orang biasa-biasa aja, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doain anak kita semuanya kita doain. Masya Allah. Lagian kan anak kita ya diri kita. Kadang kita salahin anak kita semuanya. Ya, dia nggak pikir anak dianya siapa, dianya bagaimana. Jadi yang paling bagus ketika anak kita ngapa-ngapa begitu-begitu, banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar, ya Allah, ya Allah. Kemudian yang keempat, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu saat beliau pernah lewat di perkuburan. Ketika lewat di perkuburan, beliau mendengar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mendengar teriakan di alam kubur. Masya Allah. Nggak ada yang dikasih dengar, Pak, kecuali binatang.
Ya, dikasih dengar tuh. Malaikat dengar. Jin, manusia enggak dikasih dengar. Kalau ada yang teriak di kubur, mazhab kita ahlu sunnah wal jamaah hakul yakin ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya kebahagiaan kubur. Sampai kapan disiksanya? Ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Ngeri nggak tuh Pak? Ngeri nggak kira-kira tuh? Ngeri Pak. Makanya ada orang yang berdoa ketika doa lagi sholat, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai menetes air matanya. Kenapa begitu? Ditanya, itu saudara ente katanya. Itu siapanya yang meninggal? Aturan nanyanya bukan kayak begitu. Emang kenapa sampai meneteskan air mata? Itu yang ditanya. Bukan itu siapa yang meninggal sampai sebegitunya doanya. Saya yakin percaya umpama bapak-bapak, ibu-ibu di sini umpama dizoirkan tuh yang namanya siksa kubur, bahagia kubur. Kita lagi sembayangin orang mati pengen dibawa ke alam kubur. Saya yakin pasti nangis semua. Begitu Cang Haji ya? Saya yakin nangis pasti. Umpama kita lagi sembayangin istri kita yang meninggal dunia, mau dimasukin ke alam kubur. Kita alam kubur ada dua, ada satu ya mendapati siksa, satu mendapati kebahagiaan. Sementara kita nggak tahu kira-kira nih istri kita masuknya kemana. Saya yakin pasti nangis kita. Tapi kita ketika doa, apa yang kita, bagaimana keadaan kita? Jadi harusnya yang ditanya bukan itu. Kenapa kamu sampai berdoa seperti itu? Kenapa begitu? Karena beliau udah sampai, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa itu. Malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang enggak rasa maka enggak tahu. Dikasih rasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bukan rasa lagi, dapat dengar telinganya ketika beliau lewat di perkuburan ada yang jerit kesakitan. Kenapa? Disiksa. Langsung berhenti beliau, ambil pelepah kurma, beliau tancapkan. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tancapkan itu pelepah kurma? Kata beliau, mudah-mudahan dua pelepah kurma ini memintakan ampun buat si mayit yang ada dalam kubur ini. Masya Allah. Nih, pelepah kurma aja bisa mintain ampun untuk manusia yang di alam kubur, bagaimana kita manusia yang masih hidup. Jadi hakul yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat tangan, mudah-mudahan apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina khazaina rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya mujib sa'ilin. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir
Haji Satiri bin Haji Musa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqih minal khataaya kama yunaqqa as-sawbul abyad minad danas abdil daran khairan min darihi wa ahlan khairan ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa waffiqhum wa la tadurruhum warzuqna mirahum. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minar ri'il ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya qadiyal ajad, Allahumma ya qadiyal ajad, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah minal hadirin hajat dunya wal akhirah, khususan hajat ma'adina al-israf bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.